Hai semuanya, selamat datang kembali di Lensa Bio Channel. Dan kali ini gue akan ngebahas 3 jenis lensa yang setiap fotografer atau videografer harus punya. So, let's jump to the video. Oh iya, gue juga akan ngasih rekomendasi lensa Sony di setiap jenisnya. Jadi stay tune ya. Ya, sebenarnya apa aja sih 3 jenis lensa yang setiap fotografer atau videografer harus punya? Well, sebenarnya kalian nggak perlu 3 jenis lensa ini sih untuk menjadi videografer atau fotografer yang handal. Karena, baik lagi semuanya itu tergantung kreativitas kalian sendiri. Cuma akan lebih baik kalau misalnya kalian punya ketiga jenis lensa berikut. Yang pertama adalah lensa wide atau lensa dengan field of view yang cukup luas. Kenapa? Lensa ini cocok banget buat kalian-kalian yang suka banget sama foto-foto arsitektur ataupun foto-foto landscape. Dengan jangkauan yang cukup luas, jenis lensa ini dapat dengan mudah mengcapture foto-foto pemandangan yang cukup luas ataupun angle-angle unik pada arsitektur bangunan. Biasanya focal length yang dipakai untuk wide lens juga bervariasi atau beragam, mulai dari 11 mm yang sangat-sangat lebar ataupun 24 mm seperti lensa yang gue pakai saat ini. Salah satu atau salah dua mungkin rekomendasi gue untuk kamera Sony ya, karena gue pakai kamera Sony, so goodbye for Canon and Nikon and Fujifilm of course, adalah f1.8 20mm G lens. Karena lensa ini masih baru. Lensa ini belum ada 2 tahun umurnya, karena kalau nggak salah baru launching tahun lalu tahun 2020 seingat gue. Dan lensa ini menurut gue adalah best value for money banget sih. Kenapa gue rekomendasiin lensa itu? Well, jawaban yang paling gampang adalah lensa itu cukup worth it di harganya. Ya emang harganya kalau bisa dibilang udah sampai di, kalau nggak salah sih 13 jutaan ya, udah di atas 10 juta. Cuman kalau kita lihat performance-nya dari bukannya f1,8, terus wide-nya juga lumayan sih 20 mm yang bisa dipakai untuk all range, nggak cuma untuk landscape, mungkin bisa dibuat untuk portrait. Dan juga ditambah lagi ukuran lensanya dan beratnya yang cukup compact, jadi cocok banget buat traveling dan cocok banget kan buat foto-foto arsitektur ataupun foto-foto landscape. Lensa yang kedua adalah lensa 24 G Master Lens. Ya, dari namanya aja udah G Master ya. Gue akan merekomendasikan ini untuk teman-teman yang mungkin punya budget berlebih, yang mungkin bisa bisa beli lensa sekitar 20 jutaan lebih. Kalian daripada beli lensa yang tadi, gue saranin banget untuk beli lensa yang ini karena bener-bener ya G Master bro, udah bener-bener top tier lensanya Sony. Jadi ya selain landscape ataupun arsitektur, fotografer itu nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya portrait shot, bener nggak? Bahkan isi Instagram gue aja sekitar 70-80% itu isinya portrait shot semua gitu. Nah, untuk kategori ini biasanya lensa yang digunakan adalah lensa yang berfocal length kira-kira bervariasi antara 35 mm sampai 50 mm atau bahkan 85 mm juga bisa. Kenapa sih sebenarnya kita memakai lensa berfocal length tersebut? Well, jawabannya simple, karena lensa berfocal length tersebut dapat menghasilkan foto atau gambar yang enak banget dan mirip banget sama point of view mata manusia gitu. Beda banget sama lensa yang gue pakai sekarang ini 24 mm yang tergolong wide. Kalau misalnya kita foto subjek atau foto orang, gambarnya akan terlihat terdistorsi atau terlihat melebar. Sebagai contoh, kalau misalnya tangan gue giniin ke kamera, tangan gue akan seakan-akan lebih besar atau tangan gue terdistorsi ukurannya gitu. Dan ini tidak akan terjadi kalau misalnya kita menggunakan lensa-lensa seperti lensa 50 mm ataupun 35 mm gitu. Dan sebenarnya kalau kalian baru mulai di dunia fotografi atau videografi dan kalian pengen banget investasiin duit kalian ke lensa baru atau lensa kedua setelah kit lens kalian, mungkin kalian bisa investasiin ke lensa portrait ini. Kenapa sih gue bilang itu? Well, karena lensa portrait ini sebenarnya bisa dijadiin all round lens untuk kalian semua yang baru mulai. Lensa portrait ini bisa dibuat untuk portrait pastinya, bisa dibuat untuk street photography juga. Jadi kalian bisa berkarya hanya dengan satu lensa aja, dan itu udah cukup banget buat kalian. Dan untuk kamera Sony ada 2 lensa yang akan gue rekomendasikan. Yang pertama 35mm Zeiss 1.4.
Memang kayaknya harganya udah cukup turun deh. Kalau nggak salah yang waktu gue pertama kali beli sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu itu kurang lebih berapa ya? Di belasan hampir 20-an juta, cuman sekarang kayaknya udah 15 jutaan. Itu cukup oke banget karena di samping f-nya 1,4 ya kan, bukannya besar dan bokehnya bisa bagus banget. Kalian juga dapat kualitas Zeiss lens, di mana ya itu udah kita nggak bisa pungkiri salah satu lensa atau salah satu line up terbaik yang Sony punya gitu. Untuk yang kedua, lensa kedua adalah lensa Zeiss juga f1.8 55 mm 55 mm. Ini juga oke banget. Selain karena Zeiss yang build quality-nya bagus banget ya, metalnya bagus, fokus ringnya juga bagus, dia bukan dari plastik murahan lah, kayak bener-bener metal banget bahannya. Dia juga compact. Jadi enak banget untuk dibawa street photography, buat keliling-keliling kota gitu kan, atau mungkin ya untuk portrait shot aja tangan kita biar nggak pegel aja gitu. Jenis lensa yang terakhir adalah lensa tele atau telefoto. Pernah nggak sih kalian nonton MotoGP, nonton F1, ataupun nonton pertandingan sepak bola dan notice ada beberapa fotografer di pinggiran lapangan atau di pinggiran sirkuit yang pakai lensa cukup panjang, biasanya warna putih? Ya, itu adalah lensa telefoto. Lensa telefoto ini biasanya berfocal length di atas 60 mm. Biasanya bervariasi antara 70-200 atau biasanya 100-400 atau bahkan 200-600. Ya, emang ini lensanya bener-bener bisa ngezoom in banget sampai dosa-dosa orang tuh kelihatan. Ya, jadi sebenarnya apa sih kegunaan lensa telefoto ini? Yang pasti lensa telefoto ini biasanya digunakan untuk mengcapture foto-foto atau mengcapture objek dari kejauhan gitu. Makanya tadi gue sempat bilang lensa ini sangat sering digunakan di pertandingan sepak bola ataupun pertandingan MotoGP dan F1. Fotografer-fotografer bisa dengan nyaman dan dengan aman mengcapture momen dari jarak jauh, dan ini bisa sangat ngebantu pekerjaan mereka. Selain itu juga lensa ini cocok banget untuk dipakai di wildlife photography. Kenapa? Well, simple, balik lagi tadi ke alasan yang sama, untuk alasan keselamatan. Karena banyak banget hewan-hewan buas yang mungkin nggak bisa kita deketin secara langsung dan nggak mungkin kita foto pakai wide lens gitu. Jadi lensa tele ini sangat menyelamatkan para hobis di sana yang suka banget sama wildlife photography. Dan jujur, untuk jenis lensa yang ini, mohon maaf banget gue nggak bisa ngasih rekomendasi ya, karena sampai video ini dibuat, gue belum pernah yang namanya megang ataupun pakai lensa telefoto. Alasan pertama mungkin karena harganya ya. Harganya kalau bisa dibilang bisa sampai 30 jutaan lebih, dan itu cuma lensa doang loh, belum sama kameranya. Jadi ya cukup mahal. Dan yang kedua adalah gue nggak terlalu butuh. Jujur, untuk membuat konten ini gue cuma butuh satu portrait lens dan satu wide lens, dan itu sudah lebih dari cukup. Tapi gue nggak nolak sih kalau misalnya ada yang mau endorse lensa tele. Gue nggak nolak sih untuk nge-review, karena mungkin bisa jadiin first impression sih. Tapi dari beberapa lensa yang udah gue mention tadi dan gue jelasin juga kegunaannya, gue mau tekanin satu hal sih, kalau there's actually no rules in photography or videography. Kalian bisa pakai wide lens untuk street photography, kalian bisa pakai wide lens untuk portrait photography, nggak ada yang salah. Kalian bisa pakai even tele lens untuk ngebuat sinematografi yang sinematik atau mungkin music video, nggak ada yang salah. Jadi ya basically yang ngebatasin semuanya adalah kreativitas kalian sendiri. Jadi itu sih yang pengen gue share di video kali ini. Gue harap video ini bisa ngebantu kalian, bagi kalian atau teman-teman yang pengen lebih mendalami dunia fotografi atau videografi. Kalian bisa consider 3 jenis lensa yang udah gue sebutin tadi. And yeah, that's all for me. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye.